akuntansi perbankan syariah. Nah, sebelum kita masuk, gimana sih caranya mendebit atau mengkredit dalam transaksi di akuntansi perbankan syariah? Nah, kita harus mengenal dulu bentuk dari jurnal umum. Dalam gambar ini merupakan bentuk dari jurnal umum itu sendiri. Nah, selanjutnya kita kenal dulu akun-akun yang ada di dalam transaksi perbankan syariah itu sendiri. Pertama yaitu akun aset atau harta yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bank atau perusahaan pada periode tertentu. Harta dikelompokkan menjadi pertama harta lancar atau current asset, fixed asset, dan harta tidak berwujud, di mana harta lancar itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, surat berharga, pembiayaan baik pembiayaan murabahah, salam ataupun istisna, dan investasi baik investasi mudharabah, musyarakah ataupun musyarakah mutanakisoh. Kemudian ada harta tetap terdiri dari peralatan, mesin, kendaraan, gedung, dan tanah. Kemudian ada lagi harta tidak berwujud, ini terdiri dari merek dagang dan hak paten. Utang atau kewajiban merupakan segala bentuk tanggungan yang harus dibayar pada periode yang akan datang. Utang ini biasanya terjadi karena misal transaksi pembelian secara tidak tunai, melakukan pinjaman, atau ketika nasabah datang ke bank untuk menitipkan dananya dalam bentuk tabungan, giro, ataupun deposito. Nah, di sini perbedaannya dengan akuntansi jasa. Dalam akuntansi perbankan, khususnya syariah, tabungan, giro, atau deposito masuk dalam kategori kewajiban. Selanjutnya adalah modal atau equity. Modal atau ekuitas menggambarkan asal sumber pendanaan perusahaan. Komponen sumber modal adalah investasi ataupun pendapatan. Komponen pemakaian modal yang dapat mengurangi nilai modal adalah beban-beban ataupun pref. Selanjutnya adalah pendapatan atau income. Adalah aliran penerimaan kas atau aktiva lain yang diterima oleh konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa dari aktivitas di luar usaha pokok suatu bank pada periode tertentu. Nah, pendapatan di sini ada 3. Margin murabahah, nisbah bagi hasil, ujroh atau fee. Selanjutnya adalah beban atau expense, yaitu beban merupakan biaya yang dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Terdiri dari beban usaha, beban di luar usaha, beban lain-lain. Misal beban listrik, beban air, beban BBM, atau beban telepon, dan lain-lain. Dan terakhir, ada dana sirkah temporer, yakni dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain di mana bank memiliki hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana dengan pembagian hasil investasi sesuai dengan kesepakatan. Di sini yang masuk dalam kategori dana sirkah temporer atau DST ada 2, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Jadi ada 6 akun yang wajib kalian hafal. Yang pertama, harta atau aset, kemudian ada kewajiban, kemudian ada modal, ada pendapatan, beban, serta dana sirkah temporer. Nah, selanjutnya tentang mekanisme debit dan kredit. Seperti yang kita pelajari ketika tatap muka minggu lalu, bahwa persamaan dasar akuntansi syariah adalah aset atau harta sama dengan kewajiban ditambah dana sirkah temporer ditambah modal, di mana aset itu posisi normalnya adalah pada posisi debit, sedangkan liabilities yaitu kewajiban, dana sirkah temporer, modal atau ekuitas posisi normalnya berada di sisi kredit. Nah, ketika harta bertambah dan ketika kewajiban, dana sirkah temporer ataupun modal bertambah, maka posisi harta ketika bertambah dia akan berada di sisi debit. Sedangkan kewajiban, dana sirkah temporer ataupun modal jika dia bertambah
maka posisinya ada di kredit. Sedangkan ketika harta itu berkurang, maka posisinya ada di sisi kredit. Sedangkan kewajiban, dana sirka temporer ataupun modal ketika berkurang, maka posisinya ada di debit. Nah, berikut adalah ilustrasi mekanisme debit dan kredit. Misal, pada tanggal 2 itu diterima tabungan mudharabah sebesar 100.000. Kemudian tanggal 3 diterima piutang pendapatan margin murabahah sebesar 10.000. Tanggal 4 memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada mitra bisnis sebesar 400.000. Dan pada tanggal 20 membayar biaya listrik sebesar 10.000. Maka mekanisme debit kreditnya ada pada tabel berikut. Tanggal 2 diterima tabungan mudharabah sebesar 100.000. Karena bank menerima tabungan dari nasabah atau nasabah menitipkan uang tabungannya kepada bank, maka secara tidak langsung kasnya bank bertambah. Maka ketika diingat tadi bahwa ketika kas itu masuk kategori harta atau aset, jika bertambah posisinya ada di debit, maka kasnya bertambah ada di debit sebesar 100.000. Nah, karena tabungan mudharabah itu masuk dalam kategori dana sirka temporer, maka masukkanlah pada akun dana sirka temporer, dia berada di posisi kredit ketika bertambah. Selanjutnya, pada tanggal 3 diterima piutang pendapatan margin murabahah. Seperti yang kita ketahui bahwa piutang itu masuk kategori harta atau aktiva. Ketika piutangnya bank bertambah, maka kasnya, piutang marginnya bertambah, maka kasnya bertambah ada di sisi debit. Dan piutangnya berkurang ada di sisi kredit. Kok berkurang? Kan kata-katanya diterima piutang pendapatan margin murabahah. Karena piutang itu adalah uangnya bank ada di nasabah, itu sudah dikembalikan, maka secara tidak langsung piutangnya itu berkurang. Tapi ketika uangnya bank, yaitu piutang, masih di tangan nasabah, itu masuk kategori bertambah. Demikian untuk yang ilustrasinya. Lalu transformasinya bagaimana pada persamaan dasar akuntansi syariah menjadi jurnal umum. Misal diterima tabungan mudharabah nih sebesar 100.000 rupiah, maka kasnya bank itu bertambah ada di sisi debit, kewajiban tabungan mudharabahnya kewajiban tabungan mudharabahnya bertambah, itu ada di sisi kredit. Nah, demikian mekanisme debit dan kredit. Apabila tidak paham, mari kita diskusikan pada platform yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.